Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan kalau hari ini kita sehat. Semua oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu kesempatan buat kita untuk kita terus berkarya di ladang pekerjaannya. Dan jangan lupa hari ini kita mendengar firman Tuhan agar setiap hidup kita sepanjang hari ini kita dipimpin oleh Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12 berkata demikian, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ternyata tidak peduli kapan zamannya. Ini zaman Paulus yang berkata demikian. Itu ternyata memang didapati banyak orang yang tidak mau bekerja, tetapi dia tetap mau hidup enak. Nah, lalu apa yang mereka dapatkan ketika mereka tidak bekerja? Ya pasti, maaf ini, orang yang tidak bekerja nganggur, pikirannya, hatinya pasti akan dipenuhi dengan hal-hal yang jahat untuk mencari kesalahan-kesalahan, lalu mulai memprovokasi yang lain, dan pada akhirnya orang ini menjadi biang kerok. Nah, firman Tuhan lewat Paulus berkata, jangan makan orang seperti begini. Dan ternyata zaman ini pun juga banyak sekali. Kenapa? Itu banyak orang yang membuat hoax, membuat cerita-cerita yang berhayal, lalu menyalahkan pemimpin, menyalahkan presiden dan segala macam. Itu orang nganggur. Saya mau katakan bahwa ini bahaya, dan Paulus memperingatkan jangan ia makan. Artinya makan bukan hanya sekedar untuk masuk ke mulut, makanan untuk mengenyangkan perut, bukan. Tetapi orang seperti begini, maaf ini saya ngomong agak sedikit keras, lebih baik orang ini jangan makan, alias apa? Alias ya udah, tinggalkan dunia ini aja. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, yang namanya bekerja itu menjadi tanggung jawab setiap kita. Bekerja tidak harus di kantor, tetapi bekerja itu adalah melayani. Yang pertama melayani Tuhan, yang kedua adalah melayani sesama atau keluarga. Ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam Amsal passalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11 berkata demikian, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu Saudara, kita disuruh firman Tuhan kalau ada yang malas, belajar dari semut. Coba perhatikan lakunya semut. Ketika dia musim panas, dia akan mengumpulkan banyak makanan. Dan ketika musim dingin, semut itu tidak pernah keluar, alias apa? Dia memakan. Ini kita disuruh belajar dari semut, karena semut itu begitu rajinnya. Dia saling bergotong royong, saling tolong menolong. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar, mari kita bekerja. Bukan hanya untuk mencari secara duniawi, tetapi jauh lebih daripada itu ketika kita bekerja.
kita juga bisa menolong orang lain, dan kita pun juga menjadi berkat bagi orang lain. Pasti ketika kita bekerja, Tuhan pasti menolong kita, dan Tuhan pasti berkenan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.